Halo, selamat pagi. Semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu. Shalom. Selamat datang di kelas saya. Kali ini kita ada di pertemuan ketujuh di mata kuliah Manajemen Pemasaran Relasional. Hari ini kita akan membahas sedikit tentang beberapa hal yang terkait tentang creating competitive advantage. Nah, nanti isinya apa saja kita akan bahas di dalam pertemuan kita kali ini. Saya mengingatkan pertemuan kita kali ini adalah pertemuan sebelum ujian tengah semester. Baiklah, sebelum kita memulai perkuliahan kita hari ini, maka seperti biasa, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing demi kelancaran jalannya perkuliahan kita hari ini. Untuk itu, berdoa dipersilahkan. Baiklah, terima kasih. Semoga kalian dalam keadaan yang lebih baik lagi daripada hari-hari kemarin. Dan lebih semangat tentunya. Baik, hari ini kita akan membahas materi ya tentang creating competitive advantage. Nah, dari capaian pembelajaran lulusan yang disampaikan oleh program studi, maka ada beberapa capaian pembelajaran mata kuliah yang akan disampaikan di dalam sub capaian pembelajaran mata kuliah kita kali ini. Nah, adapun ada dua topik besar yang akan kita bahas, yaitu competitor analysis dan competitive strategies. Nah, yang seperti apa? Mari kita bersama-sama membahas tentang hal tersebut. Nah, kalau kita tahu di dalam bagaimana ya membuat suatu kompetisi di dalam suatu bisnis, ya, tetapi kalau bisa menguntungkan bagi kita, jangan hanya merugikan bagi kita, gitu ya. Kita sudah berkompetisi di dalam bisnis, tapi akhirnya pilihan tidak jatuh kepada produk atau jasa kita, gitu ya. Nah, kali ini kita juga akan membahas tentang competitor analysis. Yang seperti apa competitor analysis dan competitive strategies-nya, kira-kira kita harus berbuat apa ya di dalam menjalankan suatu bisnis, gitu ya. Konteksnya dalam manajemen pemasaran relasional. Nah, kalau kita lihat competitor analysis ini bisa dikatakan bahwa tahap ini merupakan tahap mengidentifikasi, gitu ya. Mengidentifikasi apa? Mengidentifikasi siapa sih pelanggan kita, kebutuhannya apa, kemudian keinginannya apa. Kalau kita sudah tahu karakteristik tipe dari pelanggan kita, ya, maka kita harus menguji apakah betul kebutuhan atau keinginannya customer ini seperti apa yang kita identifikasi. Jangan-jangan kita melakukan hal yang salah, atau jangan-jangan kita salah menerapkan suatu kebijakan. Nah, baiklah, di akhir nanti kita tidak boleh salah dalam mengambil suatu kebijakan. Kenapa? Karena setiap pesaing yang ada di dalam suatu bisnis atau di dalam suatu industri, ini
juga melakukan hal yang sama. Nah, maka dari itu jangan sampai kita dalam menganalisis para pesaing, kita salah langkah, kemudian kita salah mengidentifikasi dan tidak menguji hasil dari identifikasi kita. Nah, dengan demikian kalau sudah mengidentifikasi dan menguji apakah betul apa yang dibutuhkan, apa yang diinginkan oleh pelanggan, maka kita nanti tinggal memilih. Sebetulnya hal apa ya yang harus kita lakukan dari data-data yang kita miliki, gitu ya. Nah, di dalam tahap mengidentifikasi, ini kita juga harus mengidentifikasi secara internal. Kelemahan kita apa dalam manajemen? Kemudian kelemahan kita apa di dalam memasarkan? Kemudian juga kelemahan barang atau jasa yang kita tawarkan apa dibandingkan produk atau jasa dari pesaing. Tetapi secara internal kita juga harus tahu kira-kira apa sih kekuatan yang kita miliki, ya. Kemudian juga kita juga harus tahu juga kekuatan yang dimiliki oleh pesaing kita bagaimana. Nah, adanya gap antara keunggulan dan kelemahan dari perusahaan kita ataupun juga dari pesaing, ini merupakan gap yang namanya peluang. Adanya gap ini adalah peluang bagi kita untuk apa? Untuk mengembangkan produk atau mengembangkan jasa yang kita tawarkan terhadap pelanggan kita. Kalau pesaing melakukan penawaran-penawaran yang menarik, kita juga jangan kalah gitu. Nah, tawaran yang seperti apa yang membuat para pelanggan ini tertarik gitu, yang dilihat dari apa yang dilakukan oleh para pesaing. Nah, kita juga harus lebih daripada itu. Nah, bagaimana caranya ya? Kita harus tahu juga pesaing melakukan apa. Gitu. Jangan kita hanya mengedepankan pengembangan produk, pengembangan jasa, tetapi kita tidak lihat pesaing melakukan apa. Nah, ini pentingnya kita mengidentifikasi tidak hanya internal factor, tetapi external factor juga, gitu ya. Para pesaing melakukan apa. Nah, kemudian barulah kita menguji. Kira-kira para pesaing kita ini yang dituju tuh apa ya? Apa tujuannya mereka melakukan pemasaran dengan cara misalnya melalui media sosial? Apa tujuannya? Kemudian strategi yang dilakukan itu bagaimana? Ya. Dan kita juga harus jangan hanya terpaku dengan kekuatan dan kelemahan internal ataupun kekuatan dan kelemahan dari pesaing saja. Tapi kita harus lihat kalau kita melakukan sesuatu di dalam suatu pemasaran atau kita mengiklan atau kita menggunakan media sosial atau yang lainnya, apa reaksi dari pesaing? Apakah pesaing ini bereaksi? Jangan-jangan tidak bereaksi. Atau kita salah melakukan pemasaran. Atau juga barang atau jasa yang kita tawarkan salah competitors. Maksudnya salah competitors, jangan-jangan pesaing yang kita anggap pesaing ini tidak menganggap kita sebagai pesaingnya. Nah, ini pentingnya identifikasi dan menguji, ya. Kira-kira benar nggak nih, ya, yang perusahaan pesaing ini kita anggap sebagai pesaing, dan benar juga nggak ya pesaing itu menganggap perusahaan kita sebagai saingannya. Jangan-jangan enggak. Nah, ini jangan sampai salah. Oke. Nah, kemudian setelah itu baru
kita menentukan siapa pesaing kita di dalam industri. Ya, apakah perusahaan yang sama produknya atau perusahaan yang produknya substitusi? Yang mana? Nah, ini ya. Nanti kita juga akan melakukan strategi yang akan kita lakukan. Apakah kita akan membalas menyerang dari sisi pemasaran, atau kita cuek-cuek aja gitu, menghindari dari persaingan iklan yang dilakukan. Apakah ini penting? Ini sangat penting karena masyarakat akan menilai apa yang kita lakukan. Kalau di dalam suatu pasar ada iklan tertentu gitu, apakah pesaingnya akan beriklan juga gitu ya, mengcounter iklan yang kita buat, atau jangan-jangan malah tidak mengcounter. Kalau tidak mengcounter, orang akan bingung sebetulnya ini produk yang bisa dibandingkan atau tidak gitu. Benar-benar pesaing atau bukan gitu ya. Nah, ini harus kita lihat lagi, identifikasi kembali apakah memang benar kompetitors yang kita ajak bersaing. Wah, kompetitors kok diajak bersaing ya. Jadi apakah memang betul atau tidak gitu. Nah, nanti kita akan menentukan apakah kita akan menyerang balik atau kita menyerang duluan ya, atau justru kita menghindar dari serangan-serangan pemasaran yang dilakukan oleh pesaing. Nah, ya. Nah, ini tadi adalah bagaimana kita bisa mengidentifikasi ya dari pesaing kita. Nah, kemudian yang kedua adalah competitive position. Yang seperti apa ini positioning kita dalam suatu persaingan? Pertama, apakah kita menjadi market leader ya, atau market challenger, penantang pasar, atau juga malah hanya pengikut pasar. Hal ini bisa juga dimungkinkan kalau kita ini sebagai ceruk pasar. Wah, kita menganggap diri kita adalah market leader, ternyata kita hanya ceruk pasar saja. Ya, pesaing kita tidak merespon karena mereka menganggap bahwa kita bukan saingannya. Nah, ini yang harus hati-hati. Jadi ada competitive position. Apakah kita sebagai market leader, market challenger, market follower, atau juga market nisser atau ceruk pasar. Ya, ini competitive strategies. Jadi ada dua ya tadi. Oke. Nah, ketika kita menetapkan bahwa kita sebagai market leader, nah otomatis apa? Otomatis kita sebagai market leader, kita penguasa pasar, kita pioner dalam produk ini, produk yang kita tawarkan dan atau jasa yang kita tawarkan. Nah, sebagai pioner, ini kita harus mengedepankan pengembangan produk, juga pengembangan strategi harga. Ya. Dan selain itu, kita juga harus mempertimbangkan cakupan wilayah distribusi kita. Apakah cakupan wilayah distribusi kita ini mencakup banyak wilayah? Jangan-jangan kita beriklan di salah tempat, ya kan? Nah, kemudian juga kita harus memilih aktivitas promosi kita. Kita mau pakai apa? Mau pakai jaringan sosial, mau pakai media sosial, mau pakai advertorial atau advertisement, atau mau kita pakai baliho besar-besar, atau mau pakai iklan di TV, atau yang mana yang mau kita lihat? Atau ada cara promosi yang baru yang membuat
pelanggan ini lebih mendapatkan pengalaman. Jadi kita dalam berbisnis, memasarkan suatu barang atau jasa, ini kita harus bereksperimen ya, untuk memberikan apa? Memberikan pengalaman bagi pelanggan. Nah, kita sebagai market leader, ini kita harus menghargai para pesaing kita. Dengan cara apa? Ya, nanti kita bahas lebih lanjut. Ya. Kenapa kita harus menghargai? Kita harus menentukan siapa pesaing kita, agar kita bisa direspon oleh pesaing kita. Dengan catatan kita memiliki ciri tertentu. Kita memiliki sesuatu pembeda antara perusahaan kita dengan perusahaan pesaing. Nah, ini hal ini dilakukan supaya apa? Supaya nanti perusahaan pesaing ini tidak sama dengan kita. Atau kita di atas rata-rata para pesaing, maka kita menjadi pemimpin pasar. Nah, inilah yang harus kita lebih dalami lagi. Ya. Nah, sebagai pemimpin pasar di dalam suatu bisnis, ini kita harus mempertimbangkan beberapa hal. Ya, misalnya dalam pengembangan produk, apakah kita terus berinovasi? Atau jangan-jangan kalau kita sedang mengembangkan produk, orang tahu nih, kita bikin misalnya contohnya di sini sudah ada 3 merek ternama ya. Ini luar biasa, 3 merek ini. Ada Audi, ada Mercedes-Benz, ada BMW. Misalnya 3 perusahaan ini sedang mengembangkan mobil baru. Ya. Mobil luxury. Kelasnya luxury semua ini ya. Nah, begitu tipe tertentu keluar, Audi mengeluarkan tipe tertentu, Mercedes-Benz mengeluarkan tipe tertentu, BMW mengeluarkan tipe tertentu di kelas yang sama. Ternyata ketahuan misalnya, loh kok BMW nggak ada yang baru ya, begitu-begitu aja. Oh, Mercy ada yang baru nih, teknologinya ini. Audi kok biasa-biasa aja ya, nggak melakukan pengembangan misalnya. Nah, ini artinya kita harus benar-benar tahu nih yang diinginkan dan dibutuhkan oleh pelanggan kita tuh apa. Saya akan bawa masuk dalam pembahasan 3 merek ternama ini ya. Nah, kemudian kalau kita sudah tahu posisi kita ada di mana, maka kita akan melihat lagi, sebetulnya kita benar nggak sih menargetkan segmentasi pasar kita di masyarakat tipe A, tipe B, tipe C, dan seterusnya. Apakah kita benar nggak sih jualan mobil ini di Asia Tenggara dengan tipe ini, dengan harga segini, ya, harga tertentu misalnya. Apakah kita berfokus hanya memasarkan mobil kita, ya, mobil yang kita produksi hanya di kota-kota besar saja? Apakah kita hanya supply di Jakarta saja atau di Surabaya atau Medan saja? Yang lainnya bagaimana pulau-pulau yang lainnya? Apakah kita akan kirim atau tidak? Atau kita fokus saja di kota-kota ibu kota? Nah, yang mana nih? Kemudian kita menyasar siapa? Apakah kita menyasar pebisnis atau government official? Atau kita menyasar yang mana segmentasinya? Nah, ini akan kita bahas lagi kalau kita menjadi market leader gitu ya. Kalau udah market leader tuh kita mau ngapain aja biasanya akan lebih mudah gitu ya. Akan lebih mudah, bukan mudah tetapi akan lebih mudah. Karena apa? Karena kita sudah tahu pasar yang kita tuju siapa.
kemudian segmentasinya siapa saja, ya. Dan bagaimana kita menarik pasar yang sudah ada yang sebelumnya dengan cara-cara tertentu, mungkin memberikan special price, ya, atau gimmick-gimmick, ya, dengan memberikan bonus-bonus tertentu, atau juga pilihan optional. Kalau di mobil mewah itu optional. Misalnya kalau Bapak beli mobil ini, optional interiornya. Mau diwarnain apa, mau bahannya apa, it's all free for you misalnya. Karena apa? Kita menawarkan barang-barang mewah nih. Nah, itu misalnya seperti itu. Nah, itu tadi apa namanya? Market leader strategies. Kemudian kalau kita lihat dari market challenger bagaimana? Nah, market challenger ini biasanya dia apa ya? Penantang pasar. Jadi kalau misalnya kita tahu ada 3 merek mobil ini mereka sama-sama competitors, sama-sama ada di ranah mobil mewah. Tetapi kalau kita lihat nanti, sebetulnya mobil mewah dengan performa atau mengedepankan performa, mengedepankan sisi comfort atau kenyamanan, atau mengedepankan teknologi, atau yang mana? Nah, sebagai market challenger, ini harus bisa terus merespon market leader. Wah, ini biasanya capek nih jadi market challenger ya. Capek. Kenapa? Dia harus mati-matian ngeluarin harga khusus, memberikan diskon, memberikan potongan harga lagi. Kemudian ada lini-lini yang dia kembangkan. Memperkenalkan produk baru dengan susah payah. Ya. Terus mengurangi kualitas produk supaya harganya bisa bersaing, ya kan, supaya dia bisa lebih rendah, tetapi dengan mengurangi kualitas. Nah, kemudian juga apa namanya, bisa juga menaikkan apa namanya, kualitas produknya. Kalau tadi misalnya dikurangi kualitas produknya supaya bisa berhemat gitu ya di sisi-sisi biaya lainnya, ya ini kita meningkatkan kualitas produk bisa juga. Kemudian memberikan jasa pasca pembelian misalnya. Ya, kita tahu semua bahwa bengkelnya mobil-mobil ini nih bukan bengkel biasa gitu ya, bengkel yang super canggih lah, semua all computerized with electronic computer unit gitu. Nah, kemudian kita juga harus mempertimbangkan distribusi yang kita lakukan. Apakah kita akan mengirim mobil-mobil mewah ini dengan kapal, ya, menuju dari Tanjung Priok ke Tanjung Perak misalnya gitu ya, atau ke Makassar, ke Medan gitu pakai kapal atau pakai apa? Untuk mengcover wilayah yang kita layani. Ya. Dan tidak lupa promosi yang gencar. Nah, tapi biasanya kalau kita lihat mobil-mobil mewah ini promosinya adanya di lapangan golf gitu ya. Kemudian ada banner-banner di lapangan golf. Terus menggunakan outdoor promotion ya. Seperti misalnya ada door prize, ya, bank-bank tertentu menggunakan dari 3 merek ini sebagai hadiah, atau juga apa namanya, promosi yang dilakukan yang tidak biasa gitu. Misalnya di dalam apa namanya, film-film tertentu gitu ya,
Misalnya kita tahu film Transporter ini pernah menggunakan apa namanya BMW dan Audi gitu ya. Atau juga film James Bond ya. Sebelum pakai Aston Martin dia dulu pernah pakai BMW juga. Nah, hal-hal ini merupakan promosi-promosi yang terselubung atau guerrilla marketing, di mana promosi yang dilakukan ini tidak semata-mata beriklan, tetapi apa? Semua yang dilakukan adalah semata-mata untuk iklan, gitu ya. Nah, hal ini pinter-pinternya pemasar ini apa namanya membuat iklan tanpa diiklan, misalnya di dalam movie gitu ya. Tadi apa namanya? Transporter dengan Audi dan BMW, atau juga James Bond dengan BMW dan Aston Martin dan lain-lain. Nah, hal ini yang membuat si Challenger ini jadi kadang-kadang kecapean kalau terus-terus melakukan itu. Karena apa? Dia pengen ngejar market leader. Gitu ya. Nah, hal ini yang harus apa namanya? Diperhatikan oleh si market challenger ya. Nah, ini pokoknya intinya dia pengen menangkap semua peluang untuk apa? Untuk menyerang targetnya gitu ya. Jadi dia sudah nggak peduli ya dengan apa namanya lawannya melakukan apa, yang penting dia serang aja terus dengan promosi-promosi. Nah, ini dengan market challenger. Nah, bagaimana dengan market follower? Wah, ini yang hati-hati. Apakah perusahaan ini tahu sebenarnya market share yang dihadapi? Jangan-jangan perusahaan tidak tahu kalau dia market follower. Ya. Nah, kalau market follower ini jauh sekali dengan market leader. Jauh. Nah, hal ini lebih terlihat lagi ketika market follower ini menghabiskan banyak sumber biaya, sumber dana, atau sumber daya keuangan yang bisa dikatakan percuma mereka melakukan hal-hal promosi, kemudian melakukan banyak hal yang berkaitan dengan penjualan. Karena apa? Yang dilawan adalah market leader. Ini banyak perusahaan yang dalam catatan bahwa dia tidak sadar bahwa perusahaannya hanya perusahaan follower, bukan perusahaan leader. Nah, hal ini yang perlu kita sadari. Tetapi ada banyak juga perusahaan yang memang menempatkan saya follower aja. Perusahaan saya follower aja. Kenapa follower? Ya saya cuma mau jiplak aja. Kalau udah jiplak kan enak, marketnya juga udah ada. Ya tinggal tambah variasi-variasi sedikit, inovasi sedikit, ya kan. Yang penting saya buat tipe ini, supaya ada kelasnya supaya berbeda. Tetapi saya hanya follower aja. Ada juga perusahaan yang gitu. Ya. Nah, kalau yang perusahaan mengetahui posisinya ada di mana di dalam market share, ini nggak ada masalah. Dia memang dari awal menentukan bahwa saya follower. Tapi kalau ada perusahaan yang menganggap dirinya market leader, tetapi dia ternyata market follower, nah ini yang bahaya. Nah, balik lagi ke tahap yang awal tadi. Kita harus mengidentifikasi dulu. Mengidentifikasi ulang. Sebetulnya kita bagaimana? Kekuatan kelemahan kita. Kemudian peluang kita bagaimana? Setelah itu kita assess. Kita uji. Apakah betul
dengan apa yang kita lakukan, pelanggan ini terpenuhi kebutuhan dan keinginannya. Kemudian kita lihat pesaing. Dari produk pesaing ini kira-kira bagaimana terhadap produk yang kita tawarkan atau jasa yang kita berikan. Berpengaruh enggak? Nah, hal ini yang harus kita bahas lagi lebih dalam, ya. Nah, yang terakhir adalah market niche atau ceruk pasar, di mana ceruk pasar ini memiliki pasar yang sangat kecil sekali, tetapi ada, bukan tidak ada. Kalau dibilang market niche itu kayaknya perusahaan yang ecek-ecek. Tidak juga. Market niche adalah ini yang sering salah persepsi ya. Market niche itu adalah perusahaan yang hanya menangani pasar kecil ya, perusahaannya juga kecil lah. Jangan salah. Mungkin saja market niche ini hanya specialties good yang memiliki segmen dan dari sisi yang sangat berbeda. Gitu ya. Kita tahu bahwa ada Rolls-Royce ya. Kalau kita ada di industri permobilan gitu ya. Rolls-Royce itu bukan market leader. Rolls-Royce itu ya market niche. Orang yang beli Rolls-Royce itu bukan masuk dalam segmentasi market leader. Bukan pasar biasa gitu ya. Karena apa? Yang dibeli adalah luxury goods. Jadi berapapun yang dilabelkan di mobil Rolls-Royce akan dibeli. Kenapa? Orang yang beli Rolls-Royce ini sudah pasti uangnya nggak berseri gitu misalnya. Kenapa? Yang dia butuhkan adalah luxury goods. Dia tidak lagi melihat comfort, performance dan lain segala macam gitu. Mungkin dia hanya pakai Rolls-Royce itu hanya untuk image-nya dia sebagai misalnya artis atau sebagai pebisnis ya, bahwa mobilnya Rolls-Royce, sebegitu kayanya dia. Nah, itu yang ingin dia dapat. Nah, tinggal si Rolls-Royce sebagai perusahaan yang memproduksi mobil mewah ini memaintain customer-nya. Mungkin juga kalau kita mau ke bengkel gitu, kita harus mengendarai mobil ke bengkel gitu ya. Mungkin kalau Rolls-Royce beda lagi. Dia tinggal telepon, halo Rolls-Royce Indonesia, mobil saya mau ganti oli. Bisakah datang ke sini? Diganti di rumahnya mungkin. Tanpa harus datang ke bengkel. It's all about services. Luxury goods with VIP services. Jadi mau bagaimanapun karena ya yang dijual ini barang mewah, ya jasanya pun ya harus dibelikan ya jasa VIP gitu ya. Jangan sampai kita salah men-treat orang yang membeli atau men-treat customer yang kita hadapi. Nah, ini biasanya kalau kita berhubungan dengan high-end products, ini kita udah nggak bicara harga lagi. Karena harganya udah dalam tanda kutip sangat mencengangkan kalau kita sebut harganya. Misalnya gitu. Nah, ini buat para sultan dan sultana mungkin ya, yang punya mobil-mobil seperti Rolls-Royce. Oke,
Oh iya, saya juga tahu tuh ada yang punya Rolls Royce juga tuh, Sultan Andara. Siapakah itu? Kalian cari sendiri. Nah, ini tadi market nicher. Jadi market nicher yang jangan disalahartikan bahwa ini hanya apa namanya tersegmentasi pasar yang ya ece-ece gitu. Justru ini banyak yang market nicher dengan luxury goods gitu atau high end products gitu ya. Yang dengan segmentasi pasar sangat kecil karena yang beli pun juga orang-orang tertentu saja gitu ya. Nah, ini ceruk pasar tadi. Nah, ini kita sudah bicara tentang positioning nih. Saya sedikit mengingatkan di perkuliahan yang lalu. Ini saya akan mengingatkan bahwa kita ada 3 merek mobil mewah. Semuanya adalah mobil mewah, gitu, luxury car. Tapi kita lihat BMW. BMW ini ternyata ada di kuadran luxury dan performance. Wah, luxury dan performance. Kemudian kita lihat juga Audi ternyata juga ada di kuadran luxury dan performance. Nah, hal yang mengejutkan yang kita banyak tidak tahu adalah Mercedes-Benz. Ternyata Mercedes-Benz di kuadran luxury tetapi yang mengedepankan comfort. Jadi dia tidak ke arah pengembangan performance ya, atau mengedepankan performance untuk mobilnya, tetapi dia mengedepankan comfort. Ya, nah, tiga-tiganya ini ada di pasar luxury car, tetapi ada 2 yang menjadi competitors. Ya, kalau tadi adalah 3 ini, 3 merek mobil ini adalah sebagai competitors di pasar luxury car, tetapi yang 2 ini, yang BMW dan Audi, ini ada di competitors di satu kuadran, yaitu kuadran luxury cars with the performance. Gitu ya. Nah, hal ini kita harus tahu nih posisinya merek kita atau produk jasa kita ini ada di mana posisinya di dalam kuadran. Ya, kuadrannya nanti kalian yang bisa tentukan sendiri sebagai pebisnis, gitu ya. Nah, di dalam keunggulan bersaing, nah ini saya masuk ke unggulan bersaing ya. Ternyata kita harus mengedepankan brand loyalty. Nah, ini kalau orang sudah beli BMW nih, tipe tertentu nih, ini udah nggak akan lari lagi nih. Nanti belinya BMW juga biasanya. Beda sama orang yang punya Mercy nih. Orang punya Mercy, nanti belinya mungkin bisa yang lain gitu ya. Tapi kalau BMW biasanya kalau udah beli satu tipe, misalnya satu seri 3, nanti dia beli seri 5, seri 7 atau seri X atau yang lain. Gitu ya. Betapa si BMW ini memiliki brand awareness yang sangat kuat dibandingkan brand yang lainnya seperti Mercedes-Benz ataupun Audi. Tetapi di dalam pasar bagaimana? Nah, kalian yang menilai. Kemudian disruptive technology. Nah, beberapa puluh tahun yang lalu, saya kemarin lihat beberapa video, ya, ada videonya Fitra Eri yang membahas tentang E30 register BMW 318 injection, ya, ini memiliki teknologi yang ternyata pada saat itu adalah teknologi mobil yang paling canggih yang ada di seantero dunia. Kemudian ada lagi seri 7, BMW seri 7. Wah, ini dari tahun 70-an ini sudah mencengangkan dunia Eropa, bahkan dunia mungkin ya, bahwa dengan kecanggihan seri 7
itu ada independence suspension, ban belakangnya depannya itu terkoneksi, kemudian menggabungkan antara power steering dan braking system. Ini tahun segitu sudah memikirkan keselamatan yang super sekali. Dengan banyak tombol, entah tombol apa saja ada di seri 7 BMW itu. Banyak sekali tombol. Bahkan mau membuka bagasinya aja bukan pakai tuas. Kalau mobil-mobil sekarang kan pakai tuas gitu ya. Atau pakai remote. Ini pakai tombol, harus dipencet. Dan dipencet itu bukan pencet elektronik, tetapi pencet hidrolik. Nah, ini super teknologi yang super pada waktu itu. Bahkan Jerman sendiri pun pada waktu itu mengklaim bahwa ini adalah mobil yang tercanggih yang pernah dibuat. Tercanggih. Ya. Kita tidak bicara tentang mahalnya, kita tidak bicara tentang konsumsi bahan bakarnya, tetapi dengan teknologi yang tercanggih. Kedap suara dan seterusnya. Kemudian menggunakan bahan-bahan material yang super baik pada waktu itu. Pada waktu itu ya. Itu kalau sekarang kan sudah banyak yang canggih ya. Ada Tesla, ada Hyundai yang membuat mobil listrik dan segala macam. Sekarang udah canggih-canggih. Nah, tetapi pada waktu itu BMW mengembangkan teknologi dengan disruptive teknologi. Atau kalau sekarang zaman sekarang ini namanya Internet of Things. Semuanya pakai internet. Apa saja pakai internet. Bahkan semua sekarang mobil sudah bisa terhubung dengan internet. Kita bisa mengaktifkan mobil kita dari handphone. Nyalain, panasin dulu, nyalain AC-nya, dan seterusnya. Bisa dari handphone. Kemudian ada kamera super canggih yang bisa mendeteksi pergerakan 100 meter kita di depan. Ya. Memindahkan dashboard ke kaca depan mobil. Wah, ini super canggih. Pakai hologram dan seterusnya. Nah, inilah tadi menggunakan teknologi yang serba canggih atau disruptive teknologi. Teknologi yang tidak biasa dilakukan oleh para pesaing kita di zamannya. Gitu ya. Kemudian kita juga akan dihadapkan dengan paten. Ketika kita sudah memiliki barang atau jasa yang kita anggap ini suatu hal yang luar biasa yang pernah kita pasarkan, jangan lupa kita patenkan. Supaya apa? Supaya tidak di-copy atau tidak kena diadopsi oleh para pesaing kita. Gitu. Sehingga kalau para pesaing kita dia mengadopsi plug gitu, mereka akan kena paten. Gitu ya, undang-undang paten. Nah, yang berikutnya adalah timing. Nah, kita jangan salah ini memanfaatkan momentum. Ya. Kalau BMW launching, Mercy segera launching juga. Gitu. Walaupun ini nggak head to head gitu, tapi head to headnya di luxury ya, bukan di performa. Nah, yang penting ada. Jangan sampai tidak memanfaatkan momentum yang ada. Nah, kita lepas dari permobilan misalnya ya. Kalau Apple itu biasanya di bulan-bulan September, Oktober mereka launching produk. Jangan sampai Samsung atau yang lainnya itu di September atau di Oktober juga tidak launching produk. Ini akan kemakan. Jadi momentumnya harus pas. Ya. Timingnya harus pas. Nah, yang terakhir, belum terakhir ya. Yang berikutnya adalah customer login. Kalau kita sudah mendapatkan customer, sudah beli produk kita, kunci dia. Supaya apa? Supaya loyal. Dengan cara kita berikan servis yang memuaskan, kita berikan VIP service dan seterusnya. Jangan lihat bahwa barang kita ini biasa-biasa aja, tapi kita harus memberikan pelayanan yang super super eksklusif. Ya. Nah, yang berikutnya
adalah cost leadership atau cost advantage. Ya, kita pangkas biaya-biaya yang tidak perlu, ya, supaya kita bisa menjadi cost leadership. Ya. Nah, baru yang terakhir adalah exclusive license. Kalau kita sudah tahu sebetulnya apa yang kita pasarkan, jangan lupa kita harus punya exclusive license untuk menjual barang itu, menjual jasa kita. Sebagai apa? Sebagai agen pemasaran, sebagai perusahaan yang memproduksi barang ataupun jasa yang kita tawarkan kepada pelanggan, supaya pelanggan kita merasa aman, nyaman gitu ya dengan membeli produk-produk yang kita tawarkan. Gitu kira-kira. Baik. Nah, kalau kita lihat tadi bagaimana apa saja yang diperlukan dalam competitive advantage. Nah, ini kita lihat ya, competitive advantage dilihat dari ruang lingkupnya. Nah, kalau kita bicara tentang competitive advantage atau keunggulan bersaing, maka kita akan melihat 4 hal. Pertama, kita melihat cost leadership. Cost leadership-nya bagaimana? Apakah kita bisa memangkas biaya-biaya yang tidak diperlukan? Ya, atau tadi ya, kita fokus terhadap fungsi-fungsi apa saja yang kita akan biayai, yang tidak kita potong-potong. Gitu ya. Kemudian diferensiasi, apa yang jadi pembeda antara produk, barang ataupun jasa yang kita tawarkan dengan para pesaing. Ya. Nah, baru diferensiasi fokusnya apa? Kita jualan yang tadi ya, kalau diferensiasi fokusnya adalah kalau BMW Audi itu luxury with performance, tapi kalau Mercedes-Benz ini luxury with the comfort gitu ya. Nah, kalau kita lihat dari pendekatan pembiayaan, keunggulan bersaing ini harus mengedepankan lower cost. Semakin rendah biaya yang kita lakukan, semakin gain-nya kita dapat. Semakin kita bisa bersaing di dalam harga. Gitu ya. Nah, cost leadership ini memang tidak mudah dilakukan. Karena pengembangan suatu produk, pengembangan riset pasar dan lain-lain ini perlu dibiayai. Maka kita harus pilih-pilih lagi biaya-biaya apa saja yang memang diperlukan. Gitu. Kalau memang tidak diperlukan atau tidak secara langsung signifikan terhadap produk, barang ataupun jasa yang kita tawarkan dalam penjualannya, maka kita tidak usah lakukan. Ini akan mengembungkan biaya nantinya. Ya, menggelembungkan biaya, akhirnya apa yang kita tawarkan jadi tidak bisa bersaing secara harga. Gitu. Karena nanti kan biaya-biaya itu akan jatuh ke dalam bukan jatuh, maksudnya biaya-biaya itu akan dibebankan ke dalam harga barang ataupun jasa. Gitu ya. Ini kalau kita lihat dari pembiayaan. Nah, bagaimana dengan diferensiasi? Wah, kalau diferensiasi ini udah pasti. Ya. BMW ini biasanya orang yang beli BMW ini biasanya nyetir sendiri. Ya. Beda sama orang yang beli Mercedes-Benz. Biasanya orang yang beli Mercedes-Benz itu disupirin. Gitu ya. Ada lagi misalnya Audi. Kalau Audi ini mirip sama mirip sama BMW gitu kan. Kalau beli Audi disupirin tuh aneh biasanya. Nah, biasanya kalau beli Audi itu ya nyetir sendiri. Gitu kira-kira, ini kalau dari diferensiasi gitu ya. Banyak hal sebetulnya yang bisa kita bahas gitu. Bukan hanya sekitaran yang saya berikan contoh saja, tapi banyak sekali. Nah, barulah kita masuk ke dalam ruang lingkup.
Kalau kita memasarkannya di luar negeri, maka kita harus berfokus terhadap cost leadership dan diferensiasi. Pertama, kenapa harus cost leadership? Kita harus membuang biaya-biaya yang memang betul-betul tidak diperlukan. Dan kita harus benar-benar beda dengan barang ataupun jasa yang ditawarkan oleh pesaing kita. Harus betul-betul beda. Kalau nggak beda, ya kita bisa kalah dalam persaingan, gitu ya. Nah, yang berikutnya adalah kalau kita berfokus ke dalam negeri saja. Kalau tadi kan di luar negeri. Kalau kita berfokus ke dalam negeri saja, ya kita harus lebih mengedepankan fokus ke biaya-biaya. Nah, mana nih faktor-faktor produksi yang harus kita tutup pembiayaannya? Mana yang harus kita kembangkan pembiayaannya? Dan kita kalau bicara di dalam negeri, kita harus fokus terhadap diferensiasi. Ya, lebih fokus. Kenapa saya sampaikan begitu? Karena kita berhadapan dengan budaya. Setiap negara memiliki budaya yang berbeda. Setiap negara konsumennya memiliki nilai ataupun norma yang dipercayainya. Berbeda-beda. Di dalam negeri punya nilai, norma, atau budaya yang berbeda dengan di luar negeri. Mungkin saja ada persamaan di sana sini. Tetapi sebagai contoh yang ekstrim, misalnya saya sampaikan bahwa di dalam negeri di Indonesia, setir harus di sebelah kanan karena kita berjalan di sebelah kiri. Berbeda dengan negara-negara yang lain. Berjalan di sebelah kanan, setirnya harus di sebelah kiri. Nah, itu salah satu norma gitu ya, ataupun aturan. Nah, nanti kalau jalan di sebelah kiri, setirnya sebelah kiri, susah nanti. Nabrak terus gitu ya. Nah, ini hati-hati nih gitu ya. Nah, ini kenapa saya sampaikan apa perbedaan antara memasarkan di luar negeri dengan memasarkan di dalam negeri. Jadi benar-benar berbeda gitu ya. Nah, ini tentang competitive advantage. Nah, saya mengingatkan dari apa yang sudah saya sampaikan tadi, ini ternyata ada 4 elemen inti dari strategi fokus. Kalau kita sekarang punya pemikiran tertentu, ya, jangan lupa kita harus berpikiran, ini target audiens kita siapa ya dalam memasarkan produk kita. Oh, kita mau nyasar kemana ya sebagai BMW Indonesia, BMW CCI misalnya. Mau membuat iklan tuh yang seperti apa ya? Oh, yang lihat siapa ya? Apakah kita dengan baliho besar itu bisa menangkap orang untuk membeli BMW? Belum tentu. Mana yang lebih cocok kita memasarkan BMW melalui media sosial, jaringan sosial, advertorial, atau bentuk promosi yang lain? Siapa audiens kita? Jangan sampai salah. Kemudian kalau kita sudah menargetkan audiens kita siapa, jangan lupa kita melakukan mapping atau pemetaan pasar. Sebetulnya kita mau nyasar ke pasar yang mana? Apakah kita akan menyedot pasar yang sudah ada, atau mengembangkan pasar yang sudah ada, atau membuat pasar baru? Nah, ini mana yang mau kita lakukan? Nah, kemudian kita harus memilih strategi positioning yang unik. Wah, kita tahu tuh ada beberapa waktu yang lalu ya di Amerika Serikat ini antara BMW dengan Audi ini perang billboard gitu kan. Nah, ini kalian harus cari tahu tuh ya bagaimana bentuknya. Ini sangat menarik sekali itu. Sampai menghabiskan
miliaran rupiah, kalau dirupiahkan itu mungkin udah puluhan miliar. Menyewa satu billboard, besoknya bales di billboard yang lain, ternyata dibales lagi, dibales lagi. Ini perang advertising. Nah, hal unik apa yang mau dilakukan oleh kita sebagai pemasar? Dan yang pasti kita tidak boleh lupa bahwa di dalam organisasi atau di dalam perusahaan kita harus bisa berevolusi. Kalau kita bisa melakukan evolusi, kalau kita bisa melakukan perubahan secara ekstrim tentang melayani pasar, melayani pelanggan, memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan, maka kita harus bisa berevolusi sebagai pemasar dan sebagai pelayan pelanggan. Dengan demikian, kita mendapatkan strategic thinking kita. Oh, ternyata pasar itu butuh ini, pengen begini. Jadi kita harus membuat produk yang seperti A, B, C, D untuk memenuhi kebutuhannya, E, F, G untuk memenuhi keinginannya. Jadi kebutuhan dan keinginan mendapatkan porsi di dalam produk kita, di dalam barang atau jasa yang kita tawarkan ke pelanggan. That's the way the strategic thinking. Oke. Baik, itu tadi 4 core element of the strategic focus. Ya. Nah, itu saja dari saya yang bisa saya sampaikan kali ini di pertemuan kita ke-7 sebelum ujian tengah semester. Baik, terima kasih sudah ada di kelas saya. Selamat pagi, semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Salam.